Ini adalah seorang pengacara ya, Kamarudin ya, Kamarudin Simanjuntak, ini pengacaranya Brigadir J ya, almarhum. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, apakah membicarakan Kamarudin Simanjuntak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk semua teman-teman, saudara yang dengan setia menonton channel ini hingga saat ini. Dan saya bersyukur sekali karena boleh ada sampai detik ini untuk menemani teman-teman belajar tentang Alkitab. Nah, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Dan saat ini kita akan bahas satu tema tentang teori kainama ya. Teori kainama itu apa? Teori cocokmologi dan klaim. Dan teori ini kalau kita runut-runut maka nanti akan ada satu problem, yaitu Pak Kamaru ya, Kamaru atau siapa ini? Dan Deolipa Yunara, dia akan masuk di dalam nubuatan Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dan tentunya ini lucu banget. Kita langsung aja bahas ini, nonton sampai selesai. Mari kita bahas. Di sebelah bahasa Inggris masukkan A, huruf kecil aja, huruf kecil ya, jangan huruf besar ya. Huruf kecil A, D, V, O, C, A, enggak, hanya satu aja. Oke, hanya satu, siap. Oke. T, E. Ya. Oke. Bahasa, lihat, perhatikan baik-baik ya. Al-Mu'ayyid. Oke. Sudah ya, Al-Mu'ayyid, advocate. Berarti geser ke bawah Bunga deh. Geser ke bawah, lihat. Geser ke bawah. Perhatikan baik-baik. Advocate. Geser ke bawah. Terus ada yang lain katanya. Nah, udah. Itu yang pertama itu yang pertama diklik itu. Lawyer, itu klik. Ya, klik. Udah. Pemirsa, Bung Ade nggak boleh ngomong apa-apa. Itu di situ ada speaker tuh. Di situ ada speaker. Klik speakernya, dengerin suaranya apa? Muhammad. Para pemirsa, saudaraku tercinta, muslimin wal muslimat rahimah, selamat datang. Anda melalui Bible diperkenalkan kepada Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pakai Yohanes 16:13. Barakallah Bung Ade. Ya, di situ Ustadz Kainama jelas mencocokmologi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Di situ muncul statement yaitu advokat. Dan advokat ini diotak-atik sama Pak Kainama dan kemudian menyimpulkan bahwa ternyata di situ ada kata muhammu. Dan kemudian kata itu yang diterjemahkan dari advokat menjadi muhamun, dan itu dikaitkan dengan salah satu nabinya yaitu Muhammad. Dan dia mengatakan ternyata tidak perlu kitab Yohanes pasal sekian, tapi ternyata di dalam ini muncul Muhammad dengan bangganya. Dan saya lucu dengan ekspresinya siapa nih? Aduh, orang ini namanya siapa lupa. Dia wah. Aduh, ekspresinya menunjukkan ketidaktahuannya. Nah, sekarang kita akan analisa saja. Yaitu di dalam kitab ini ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan, "My little children, these things write I unto you." Jadi Yohanes di sini murid Yesus menulis kepada murid-muridnya, pada jemaatnya, that ye sin not. Tapi bukan untuk berbuat dosa ya. Jadi tulis ini tujuannya bukan supaya dia buat dosa seenaknya. No, enggak. And if any man sin, we have an advocate. Yang artinya jika ada orang berbuat dosa, ya tetap kita ada advocate atau ada di sini pengantara atau pengacara.
Nah, sampai di sini kata advocate ini tentunya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti yang dipakai langkah-langkah dari Kainama, itu nanti akan ketemu juga yang namanya muhami. Karena memang bahasa Arabnya pengacara adalah muhami. Dan ya tulisannya mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, kan Muhami dan Muhammad. Nah, ini persoalan dari Pak Kainama yang mana suka cocokmologi dan akhirnya ketemu kesimpulan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, advocate. Tapi dalam bahasa Ibraninya yang diterjemahkan sama Pak Kainama tadi kan aurehdim. Aurehdim. Nah, aurehdim ini dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi muhami. Muhami. Nah, ini jelas ini mirip-mirip dengan kata Muhammad ya. Dan inilah dimana ilmu teori dari Kainama mulai diterapkan. Dan kemudian muhami ini ketika dimasukkan ke dalam bahasa Inggris lagi advocate menjadi muhamun. Muhamun ini. Nah, Muhamun ini apakah ini sama dengan Muhammad? Tulisannya mirip Muhamun. Tapi apakah ini benar-benar adalah Muhammad? Nah, kalau kita lihat, kita akan cek sini ya. Kebenarannya. Karena begini, Naruto sama Naruto kan beda ya. Naruto itu ya itu tahu sendiri tokoh animasi dari Jepang kan. Tokoh animasi itu yaitu Naruto. Kalau Naruto, ya itu tetangga rumah saya itu namanya Naruto. Jadi nggak bisa, walaupun mirip. Ya, muhamun atau pengacara. Jadi muhamun ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengacara. Sekarang pertanyaannya kalau demikian maka apakah Muhammad yang dikait-kaitkan sama Pak Kainama dengan ayat ini, apakah dia adalah pengacara? Ya tentunya enggak dong. Enggak gitu. Dia bukanlah pengacara begitu. Nah, kalau memang teori ini yang dianggap advocate adalah Nabi Muhammad menurut teorinya Pak Kainama ya, maka pengacara, semua pengacara di dunia ini dia dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dong. Iya nggak? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah seorang pengacara ya, Kamarudin ya, Kamarudin Simanjuntak, ini pengacaranya Brigadir J ya, almarhum. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, apakah membicarakan Kamarudin Simanjuntak? Apakah membicarakan dia? Ya tentunya enggak kan. Tapi kan persoalannya orang ini adalah pengacara. Ya masuk dong, masuk. Ini masuk profesinya. Yang kedua, ini adalah mantan pengacara dari Baradae ya. Namanya Diolipa Yumara. Dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Apakah demikian? Ya enggak juga kan. Kenapa? Ya nggak mungkin dia. Tapi di situ kan pengacara. Dia juga pengacara gitu. Gelar pengacara. Ya jelas hal ini ilmu pemaksaan yang disampaikan oleh Pak Kainama. Sama halnya, apakah 1 Yohanes 2 ayat 1 ini adalah berbicara mengenai Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh Pak Kainama? Ya enggak gitu loh. Karena di situ nanti, di ayat itu kalau kita telaah secara detail, itu jelas yang dibicarakan adalah tentang Yesus Kristus. Oke, kita merujuk dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Teknia mau, tauta, grafo, humin ina me amartete, kai eantis amarte, parakleton, esomen proston patera, yeson kriston dikaion. Perhatikan ya, parakleton. Parakleton ini dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya advocate. Tapi dalam bahasa lainnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai advocate, tapi juga diterjemahkan sebagai sang penghibur kan. Nah, kita akan bahas itu nanti. Tapi di sini jelas ya. Exomen proston patera, Yeson Kriston. Jadi ditunjuklah yaitu Yesus Kristus yang adalah parakleton atau advocate itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini jelas tuh. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau dalam bahasa Inggrisnya advocate. Pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil.
Perhatikan di situ ada kata yaitu secara spesifik. Kalau hanya berbicara mengenai advocate, pengacara, ya tentunya banyak. Tapi di sini spesifikasinya advocate itu siapa? Yesus Kristus. Jika kita jatuh dalam dosa, di pengadilan, di hadapan Bapa, Yesus yang akan jadi pengacara kita, membela kita. Jadi nggak usah dibilang, ini nabi saya lah, ini tulis yaitu Yesus Kristus. Ya jelas sudah spesifik. Sebenarnya mirip rumusnya dari Kainama ini dengan Nandar waktu itu ketika dia debat dengan saya mengenai Yohanes 14 ayat 16. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Kago erotose ton patera kai alon parakleton. Nah, alon parakleton ini yang dulu Nandar pernah bilang los periklitos dinomisu. Nah, itu. Padahal ini bacanya alon parakleton. Nah, parakleton di sini kan mirip sama kayak tadi kan. Di sini bilang parakleton. Di sini diartikan pengantara atau advocate. Nah, di sini parakleton yaitu penolong yang lain. Dan secara spesifik siapa penolong yang lain ini? Yaitu Roh Kudus. Penolong yang lain, Roh Kudus. Penolong yang pertama yaitu Yesus Kristus. Itu ada dalam Yohanes. Sehingga kalau kita simpulkan, Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Roh Kudus Yohanes 14 ayat 6. Dan jelas bukan Nabi Muhammad. Karena parakleton di situ dua. Parakleton yaitu advokat Yesus Kristus dan parakleton, elon parakleton. Parakletos yang lain. Jadi jelas sampai di sini ini tidak berbicara sama sekali mengenai Nabi Muhammad. Jadi jangan diklaim pakai nama. Seperti yang saya bilang, parakleton pengantara yaitu Yesus Kristus yang adil. Yeson Kriston dikayon. Ini kalau panjangnya dikayosune. Ini dulu nama kelas kami ketika kuliah, dikayosune. Ya, sampai di sini jelas bahwa kalau kita logikakan teorinya pakai nama ini, maka semua pengacara di dunia ini maka akan ditulis oleh 1 Yohanes 2 ayat 1 karena di situ advocate atau pengacara. Jadi ya entah Pak Kamarudin Simanjuntak yang lagi tangani kasusnya Brigadir J dan juga Pak Deoli Payumara yang lagi tangani kasusnya Baradae dan juga pengacara-pengacara yang lainnya itu semua dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Apakah seperti itu? Enggak, karena itu adalah ilmu teori cocokmologi karya dari Pak Kainama. Yang benar, ya 1 Yohanes 2 ayat 1 itu menunjuk secara spesifik, yaitu Yeson Kriston. Jadi mau apa lagi? Yesus Kristus tuh udah pasti di situ. Tertulis sama kayak parakleton yang ada di dalam Yohanes 14 kan. Di situ jelas ditulis yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu gitu. Jadi nggak usah cocokmologi karena hasilnya ya kelihatan kualitasnya gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih untuk semua teman-teman dukungannya. Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.